Halo Sobat Doder, ketemu lagi di channel FNF. Senin 4 Mei 2006, tetap setia menemani Anda semua bersama Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat baik Cak Dodo. Hari ini kita masih membahas pernyataan Amin Rais terkait hubungan spesial ini antara Presiden Prabowo dan Seskap Teddy Indra Wijaya yang membuat istana kebakaran jenggot. Cak. Iya, ini semakin menarik ini dari hari ke hari apa yang digulirkan oleh Amin Rais menjadi perbincangan di medsos dan juga di dunia nyata. Yang terbaru apa ini dari Pak Amin ini, Cak Jarod? Jadi kemarin Pak Amin Rais itu selepas acara Munas Partai Umat di Sleman, dia menyebut saya siap melawan, siap di pengadilan. Gila, ini benar-benar luar biasa Pak Amin Rais. Sebaliknya, Mutia Hafid akhirnya mengklarifikasi bahwa Komdiki tidak ada niatan untuk membawa masalah ini karena hukum. Pihaknya Komdiki hanya men-take down. Ini, Cak. Justru aneh ini sikap Komdiki ini, baru belum 24 jam sudah berubah sikapnya. Ini ada dua hal ini. Apakah dia ingin menjilat Prabowo secara cepat atau ya apa bisa juga disebut ini layu sebelum berkembang atau letoy sebelum bertindak. Harusnya apa yang diputuskan Komdiki ya harus melalui pendalaman, melalui pertimbangan yang sangat logis. Kalau mau dipidanakan ya pidanakan saja biar tidak kesannya untuk menakut-nakuti. Kalau di awal sudah gaspol tiba-tiba letoy ya gimana? Kayak main-main aja ini Komdiki. Ada dua yang saya catat ya, dengan pernyataan Amin Rais saat di Sleman. Jika fitnah yang berhak mengajukan adalah Teddy maupun Prabowo. Ini sekedar info buat saudara-saudara pengulangan penegasan bahwa penyebutan gay bukan delik pidana. Kalau disebut fitnah, fitnah seperti apa? Istilah gay itu seperti identitas pria dan wanita pada umumnya. Misalkan nih, Cak Dodo, sampean gay. Nggak bisa Cak Dodo marah. Saya bukan gay, nggak ada delik pidana. Seperti halnya Cak Dodo sampean cewek, lah marah dia. Saya cowok mas. Ya itu yang pertama. Yang kedua, Mas Dodo, jika menggunakan Undang-Undang ITE, Amin sendiri siap bertarung di pengadilan. Dan di pengadilan, menurut Pak Amin Rais, saya minta beberapa dokter spesialis untuk memeriksa apakah Teddy benar-benar gay atau bukan. Ini pernyataan Amin Rais. Ya makanya itu kan yang ditunggu-tunggu publik, proses di pengadilan, karena akan menjadi hiburan baru. Pengadilan atau jaksa pasti akan menghadirkan bukti-bukti dari Teddy bahwa dia itu gay atau bukan. Tentu saja barang bukti harus ditunjukkan. Dan ini akan menjadi tontonan yang menarik nanti bagi masyarakat. Nah, tapi sayangnya belum apa-apa sudah mundur Mutia Hafid dan sangat mungkin pengadilan itu tidak terjadi. Padahal kalau itu terjadi, pengadilan digelar, wah menarik sekali dan seluruh Republik akan menonton itu. Berkaitan dengan kontroversi pernyataan Amin Rais, ini di media sosial, ini platform X yang dulunya bernama Twitter, itu video bagaimana kunjungan Prabowo di India ya, 25 Januari tahun lalu. Itu kan ada Prabowo pulang pamitan dengan Presiden atau Perdana Menteri, dia masuk ke mobil, tapi sebelum Prabowo masuk, ini si Teddy masuk duluan sebelah kiri. Ini video yang beredar di media sosial. Saya menemukan video resminya bagaimana Prabowo pamitan saat kunjungan kenegaraan setelah disambut dengan luar biasa. Prabowo pamit sebelah kiri mobil, di belakangnya Teddy berlari, mau diam-diam nyelonong masuk ke mobil ya. Ini gambarnya saya slow motion biar jelas ya. Ini sudah viral ini, bahkan ada yang komen ini yang presiden itu Teddy atau Prabowo gitu. Jadi kita nggak tahu persis apakah protokolnya memang sekretaris kabinet itu harus duduk duluan atau bagaimana. Nah, Teddy ini sebagai pengawal atau sebagai sekretaris gitu. Jadi memang agak kontroversial ini video ini karena memang tidak lazim seorang menteri masuk duluan di mobil dan presiden belakangan. Ini kan semacam tidak menghargai. Kalau misalnya si Teddy itu maksudnya mau mengawal dulu, mestinya dia ya di pintu saja, tidak harus duduk di dalam. Tapi lagi-lagi ini apakah ada aturan baru
atau aturannya tidak seperti itu, tapi setelah viral kemudian aturannya dicocok-cocokkan, kita nggak tahu. Ini kan pola yang terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika sesuatu tidak pada tempatnya, dibikin aturan yang pada tempatnya. Kan seperti itu. Tapi dari video itu kelihatan sekali bahwa Teddy ini lebih dari Prabowo. Oleh karena itu publik gemes banget dengan Teddy ini, keberadaannya di istana Indonesia ini, istana negara. Kehadiran Teddy itu sejak awal kan sudah kontroversi. Bagaimana perlakuan Presiden Prabowo nih terhadap Teddy. Soal kenaikan pangkat nih. Dari mayor menjadi letkol tahun 2005. Ia mendapat kenaikan pangkat tanpa mengikuti sekolah staf komando Sesko TNI. Itu yang kedua, pertama. Yang kedua adalah penunjukan sebagai Seskap menimbulkan perdebatan. Karena apa? Ia masih perwaktu aktif TNI dan Seskap itu setara eselon 2 di bawah Mensesnek. Artinya harusnya dilantik, yang melantik adalah Menteri Sekretaris Negara, tapi yang melantik Teddy adalah Presiden Prabowo Cak Ida. Iya, itu kan banyak polisi, banyak tentara yang bukan iri sebetulnya. Ini gampang sekali orang melanggar aturan, tapi supaya tidak melanggar aturan, Prabowo lalu bikin aturan landasan yang membolehkan Teddy menduduki jabatan itu. Tapi lagi-lagi ini kan rekayasa, apa namanya, semaunya sendiri. Kita bacakan ya, ini pastinya ya. Oh iya, ya. Kenaikan pangkat menjadi letkol 2025, dari mayor menjadi letnan kolonel pada Februari 2025 itu menuai polemik tidak hanya kalangan TNI tapi juga masyarakat luas. Beberapa pihak menilai kenaikan pangkat itu dianggap terlalu cepat dan tidak sesuai dengan aturan masa dinas perwira. Selain itu ia mendapatkan kenaikan pangkat tanpa mengikuti sekolah staf komando Sesko TNI. Status aktif TNI sebagai Seskap 2024-2025. Penunjukannya sebagai sekretaris kabinet menimbulkan perdebatan karena statusnya yang masih perwira aktif di TNI. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan sistem meritokrasi di TNI dan aturan yang mengharuskan prajurit aktif harus mengundurkan diri jika terjun ke politik atau jabatan sipil. Ya, saudara perlu kita informasikan ke Spill bahwa selama ini jabatan sekretaris kabinet ini setara dengan menteri. Ini tidak boleh jawab prajurit aktif. Namun Prabowo mengubah dengan menerbitkan peraturan. Iya, ada juga peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara. Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Jadi pada pasal 2 ayat 1 itu Prabowo membubarkan sekretariat kabinet, Cak. Tapi 15 hari kemudian Prabowo menarikkan peraturan Presiden nomor 148 tentang tahun 24 Kementerian Sekretariat Negara. Dalam proses ini Prabowo mendapatkan Teddy di jabatan di bawah Sekretariat Militer Presiden. Supaya apa? Supaya Teddy bisa duduk di sebagai sekretaris kabinet. Bayangkan seorang presiden dengan mudahnya bikin aturan hanya untuk menolong satu orang Teddy. Betapa rusaknya negara ini. Dan itu sebetulnya sudah diberi contoh oleh Joko Widodo terhadap Gibran. Bagaimana Gibran ketika umurnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden, yang diubah adalah aturannya, yaitu dengan mengotak-atik pasal-pasal di Mahkamah Konstitusi. Ketika tidak memenuhi syarat itu, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan aturan bahwa boleh di bawah 40 tahun asal sudah pernah menjabat sebagai wali kota. Atau ini kan negara dibikin semaunya sendiri, bahaya sekali kalau ini diteruskan. Dan Prabowo ini kayaknya memang murid terbaik Jokowi karena sepak terjangnya, perilakunya, dan juga bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat persis dengan Jokowi. Lempar-lempar kaos, Oh, lempar-lempar baju, lempar-lempar sembako. Itu kan yang dilakukan Jokowi. Copy paste Jokowi. Dan kita menyaksikan Jokowi periode ketiga. dan ya masih banyak kontroversi lain yang menitis langsung ke siapa nih, ke Seskap Teddy ini. Masih kita ketika Lebaran baru beberapa hari lalu itu kan semua diundang, masyarakat diundang pemberian bansos senilai 340.000. Wartawan bertanya kita, Pak, anggaran dari mana? Sang Menteri bingung, Cak. Tapi dipotong sama si Seskap Teddy. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Gitu. Dana dari mana? Pokoknya ada. Gitu. Pos anggarannya semua di Pokoknya ada. di Kayak- Kementerian di, Pokoknya ada. di
pokoknya ada. Jadi ini memang berlebih, apa yang dilakukan tadi itu sudah sangat keterlaluan. Kita akan bacakan beberapa kontroversi tadi ya selama ini. Kalau nggak salah ada sekitar 9. Di samping tadi soal pengangkatan dia sebagai sekretaris kabinet yang menyalahi aturan di Undang-Undang TNI. Kemudian ada juga Teddy pernah menegur pejabat dan juga artis yang saat menjalankan tugas sebagai sekretaris kabinet, dan itu menjadi viral. Kemudian bocornya bocornya suara saat konferensi pers tahun 2026, yaitu suara Teddy bocor dalam sebuah konferensi pers terkait perjanjian resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu kan ada suara-suara. Dikiranya mic-nya sudah mati tapi itu bocor. Kemudian Teddy disoraki warga. Ini juga terjadi tahun 2026. Terutama emak-emak saat Teddy melintas di satu daerah. Kemudian itu tadi kontroversi, bukan kontroversi, itu trademark baru soal tentang Teddy. Bagaimana menjawab seluruh persoalan dijawab dengan sangat mudah, pokoknya ada. Kemudian yang berikutnya dia mengeluarkan pernyataan yang juga membuat gaduh masyarakat se-Nusantara adalah soal inflasi pengamat. Bagaimana dia merasa gerah dikritik oleh para pengamat yang menurutnya adalah pengamat yang bukan pada ahlinya. Dia lupa bahwa ini negara demokrasi dan semua orang yang berbicara adalah dijamin undang-undang. Kemudian ya yang terakhir ini yang sedang viral, tudingan gay. Sebetulnya ini dari tahun 2025, 1 bulan setelah dia dilantik itu, sudah ada video yang membahas tentang Teddy ini diduga gay. Dan itu bahkan lebih lengkap ketimbang Amin Rais. Ya, Cuma kalau lebih viral hari ini ketika Amin Rais yang berbicara. Ini ada apa sebenarnya? Apakah mereka sudah harus melakukan pembelaan atau mereka sudah nggak tahan ini mendengarkan gunjingan masyarakat seluruh Indonesia? Kalau video tentang apakah Teddy gay, seorang gay, itu ternyata diunggah oleh Cokro TV. Cokro TV itu punyanya si Ade Armando gitu. Presenternya bilang, apakah Teddy seorang gay? Dia menyebutkan kutipan-kutipan, tudingan-tudingan, dan dijawab oleh si Istana. Dia sebutkan, ini ada perpres yang menyebutkan Teddy tidak melanggar. Jadi gini, Sobat Doder. Si Teddy ini nggak bisa masuk ke sekretaris kabinet. Akhirnya apa? Diubah peraturannya. Lah oleh si Cokro. Loh ini ada peraturan yang membolehkan Teddy. Jadi dibalik-balik. Akhirnya apa? Jadi saudara-saudara, Teddy adalah layak untuk menempati posisi ini. Apa sih keuntungannya apa, membahas masalah-masalah personal ini? Ini yang dipertanyakan oleh banyak orang. Bayangkan seorang presenter Cokro TV menanyakan hal itu, Cak. Ya, ini juga jungkir balik cara berpikir mereka. Kalau dikatakan urusan personal, ketika Teddy sudah menjadi pejabat publik, itu sepak terjangnya dari rambut sampai ujung kaki boleh dikritik, boleh diberi masukan oleh publik, kan dia pejabat publik yang dibayar oleh duitnya publik. Jangan dicampur aduk sedikit-sedikit urusan personal nggak boleh disinggung. Kalau nggak mau disinggung ya hidup aja di hutan sendiri, jangan menjadi pejabat publik, menjadilah diri sendiri di satu tempat yang jauh dari pantauan publik. Jadi ada konsekuensi yang coba dihindari, tapi dengan alasan yang alasan yang asal-asalan dan semaunya saja, sehingga berharap supaya publik berhenti memberi masukan, kritikan, atau mungkin bulian. Ya tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu ya jangan menjadi pejabat publik. Terima kasih Sobat Doder masih menemani kami berdua di channel FNN. Cak Dodo, ada closing statement atau pokoknya ada atau seperti apa? Ya pokoknya ada. Saya sih lebih berharap supaya Mutia Hafiz tetap melanjutkan, atau pihak-pihak lain selain Mutia Hafiz, ada kelompok kemarin kelompok arus bawah Prabowo ya, ABP, arus bawah Prabowo, yang melaporkan Pak Amin Rais telah membuat fitnah kepada Teddy dan Pak Prabowo. Tapi secara kasat mata, secara orang awam, kalau kita lihat videonya Pak Amin Rais, tidak ada yang namanya fitnah, tidak ada yang namanya kebencian. Tetapi kalau mereka menganggap itu sebagai kebencian dan dibawa ke pengadilan, loh itu memang yang kita tunggu-tunggu, karena nanti di pengadilan akan
akan terlihat secara cetowelewaleo dan gamblang bagaimana Teddy itu betul gay atau tidak, seperti itu. Dan gay itu bukan tuduhan atau bukan stigma yang buruk, sama dengan seperti tadi Cak Jarod bilang, gay itu ya sama dengan perempuan, hai kamu perempuan, hai kamu laki-laki. Masa dikata gitu sebagai pencemaran nama baik dan penghinaan? Inilah jungkir baliknya mereka ketika mempertahankan sesuatu yang tidak logis, yang mudah sekali orang terbawa emosi ketika dikritik. Padahal kalau dikritik, apalagi dia pejabat publik, jawablah kritikan itu sesuai porsinya, tidak berlebihan, tidak reaktif, dan tidak menimbulkan kegaduhan. Jangan pula menggunakan hukum untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, atau menjatuhkan orang atau memenjarakan orang. Gunakan hukum pada koridor yang semestinya. Jadi kita tunggu saja supaya pengadilan tentang gayanya Teddy atau bukan untuk menentukan gay Teddy itu gay atau bukan, itu pasti akan menarik dan kita akan bahas lebih dalam lagi nih, Cak Jarot. Nah, kita sebelum kita menutup pertemuan kita, ini penting bagi ada pertanyaan dari subscriber kita. Bertanya, Cak Jarod, gimana kabarnya Cak Abro? Cak Abro sudah ada ditunjuk poin rebound. Ini promo sebentar, Cak Abro. Ya, gitu ya. Terima kasih. Salam SX, salam NF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.